Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kami kelompok 56 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menyampaikan laporan tugas akhir Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi Manajemen atau SIM dan Teknologi Modern. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 56, di antaranya yaitu Muhammad Dimas Al-Fateh, Wahyu Hermawan, dan Aditya Pertama. Oke, berikut saya tampilkan preview tentang makalah yang sudah kami bikin. Oke, ini adalah preview makalah Sistem Informasi Manajemen, SIM, dan Teknologi Modern disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Bari Cesar Oktaryadi, Eskom MCS, dengan anggota kelompok Muhammad Dimas Al-Fateh, Wahyu Hermawan, Aditya Pratama, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, ini adalah preview dari makalah yang sudah kami bikin, tapi kami akan presentasikan dengan PowerPoint yang sudah kami bikin. Oke, kita langsung lanjut ke presentasi. Oke, ini adalah presentasi atau PowerPoint dari laporan tugas akhir kami, Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Modern. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pentingnya sistem informasi manajemen di era digital. Organisasi dituntut untuk mengelola data besar secara cepat. Pasti tentunya secara cepat, akurat, dan real time atau secara real. Setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, keterbatasan sistem tradisional, sistem informasi manajemen tradisional yang mengandalkan server lokal sering menghadapi masalah skala atau skalabilitas dan fleksibilitas akses yang terbatas. Transformasi teknologi modern, integrasi teknologi seperti cloud computing, big data, AI atau artificial intelligence yang kita kenal sekarang, mobile apps, dan IoT, Internet of Things. Ya, saya sebut IoT itu adalah Internet of Things kepanjangannya, membawa efisiensi biaya operasional dan menghilangkan batasan lokasi akses data. Oke, selanjutnya, kenapa makalah ini kami angkat? Pasti ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan fokus utama pembahasan dalam makalah ini adalah penerapan cloud computing, bagaimana implementasi sistem informasi manajemen yang berbasis pada teknologi awan atau cloud computing, ya. Pemanfaatan big data, bagaimana peran dan pemanfaatan big data dalam mendukung fungsi-fungsi SIM, sistem informasi manajemen. Kemudian, penerapan artificial intelligence atau AI, bagaimana kecerdasan buatan dipakai atau diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Selanjutnya, pengaruh mobile application, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi mobile terhadap aksesibilitas sistem informasi manajemen atau SIM. Terakhir, integrasi IoT atau Internet of Things. Bagaimana bentuk integrasi antara Internet of Things IoT dengan sistem informasi manajemen dalam operasional organisasi. Itu rumusan masalahnya. Selanjutnya, tentunya makalah yang kami bikin ada tujuan penelitiannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai beberapa materi tersebut, analisis cloud computing, menganalisa penerapan sistem informasi manajemen berbasis cloud computing atau penyimpanan awan. Pemanfaatan big data, menjelaskan bagaimana big data digunakan dalam ekosistem SIM atau ekosistem sistem informasi manajemen. Selanjutnya, deskripsi AI, Artificial Intelligence, mendeskripsikan penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam mendukung proses manajemen. Kemudian, identifikasi mobile apps, mengidentifikasi pengaruh penggunaan aplikasi mobile apps pada sistem informasi manajemen. Terakhir, evaluasi Internet of Things atau IoT, mengevaluasi bentuk integrasi antara Internet of Things IoT dengan sistem informasi manajemen SIM. Oke. Selanjutnya, di bab pembahasan akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Baik, di bab 2 pembahasan, pengertian sistem informasi manajemen SIM. Sistem informasi manajemen SIM merupakan suatu rangkaian prosedur berbasis komputer yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data untuk mendukung fungsi pengambilan keputusan manajerial dalam sebuah organisasi.
SIM, Sistem Informasi Manajemen, berperan sebagai alat bantu bagi manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengarahkan operasional perusahaan agar lebih struktur melalui transformasi data menjadi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Di era digital, keberadaan SIM menjadi fondasi utama bagi organisasi, baik di sektor bisnis maupun pendidikan, untuk melakukan transformasi dari manajemen manual menuju manajemen berbasis teknologi yang lebih modern, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing secara menyeluruh. Oke, itu pengertian secara umum sistem informasi manajemen. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen yang akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem informasi manajemen. Di sini agar SIM dapat berjalan secara komprehensif dalam mendukung efisiensi operasional, terdapat komponen-komponen utama yang saling berinteraksi. Di sini ada 7. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Hardware di sini infrastruktur fisik seperti komputer dan server untuk pemrosesan data. Yang kedua di sini ada perangkat lunak atau software. Software di sini adalah pemrograman aplikasi untuk mengoptimasikan proses dan analisis laporan. Yang ketiga di sini data. Data di sini adalah fakta atau angka yang dikumpulkan untuk menghasilkan wawasan strategis. Yang keempat, prosedur. Prosedur di sini langkah sistematis dan aturan standar untuk mengelola informasi secara konsisten. Yang kelima, manusia atau brainware. Di sini individu, manajemen staf, IT, dan user yang mengoperasikan sistem. Yang keenam, jaringan atau network, sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara real time. Yang tujuh, mekanisme umpan balik. Di sini adalah proses analisis masukan pengguna untuk perbaikan sistem berkelanjutan. Oke, sudah jelas teman-temannya, sudah dijelaskan oleh Raditya Pratama. Komponen sistem informasi manajemen ada beberapa yang kami masukkan di sini, yaitu diantaranya perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, prosedur, manusia atau brainware, jaringan network, mekanisme umpan balik. Itu adalah komponen sistem informasi manajemen. Selanjutnya, analisis implementasi teknologi modern pada sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Baik, analisis implementasi teknologi modern pada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Di era digital, sistem informasi manajemen tidak lagi sekadar mengelola transaksi sederhana, tetapi harus beradaptasi dengan kebutuhan data yang kompleks. Implementasi teknologi modern bertujuan untuk meningkatkan performa, meningkatkan kecepatan akurasi, dan fleksibilitas sistem dalam mendukung keputusan manajerial. Adaptabilitas memungkinkan organisasi mengelola data dalam volume besar secara real-time. Efisien biaya, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur lokal yang mahal melalui teknologi baru. Oke, itu adalah analisis sistem implementasi teknologi modern pada saat ini. Peningkatan performa, adaptabilitas, dan efisiensi biaya, teman-teman. Oke, materi selanjutnya, SIM berbasis cloud computing. Nah, teknologi ini mengubah infrastruktur penyimpanan dari server fisik lokal menjadi server virtual yang dapat diakses melalui internet. Jadi kita membuat suatu penyimpanan yang bisa diakses di mana aja melalui internet. Nah, ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan yaitu model layanan terdiri dari infrastruktur AS as server atau IaaS ya. Platform AS as server atau kita bisa sebut PaaS. Sebelumnya IaaS, kita bisa sebut IaaS atau infrastruktur as a service. Selanjutnya platform as a service itu bisa disebut PaaS dan software as a service atau SaaS ya. Ada 3.
Kemudian manfaat utama memberikan fleksibilitas tinggi, skalabilitas penyimpanan sesuai kebutuhan, dan sinkronisasi data antar departemen secara real time. Jadi kita bisa akses di mana aja, kapanpun, waktunya, mau detik berapapun, menit berapapun, jam berapapun kita bisa akses. Ya, dampak ekonomi. Penelitian menunjukkan menggunakan cloud computing ini pada UMKM mampu menekan biaya operasional hingga 30%. 30% itu lumayan cukup signifikan teman-teman ya. Jadi bisa menghemat biaya. Tapi ada tantangannya, yaitu memerlukan perhatian khusus pada keamanan data atau enkripsi dan risiko ketergantungan pada penyedia layanan atau vendor login. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman tentang security-nya. Oke, selanjutnya pemanfaatan big data dalam sistem informasi. Oke, ini akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Oke. Yang kedua, pemanfaatan big data dalam sistem informasi manajemen. Big data merupakan konsep pengelolaan data dengan volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi yang beragam untuk menghasilkan wawasan strategis. Karakteristik 5V, mengelola data berdasarkan volume, velocity, variety, veracity, dan value. Analisis prediktif. SIM tidak hanya mencatat transaksi, tetapi mampu melihat tren masa depan berdasarkan pola data historis. Efektivitas bisnis. Integrasi big data dalam sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efektivitas strategis bisnis hingga 25%. Business intelligence. Menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan indikator kinerja utama KPI secara real time. Tantangan utama, keterbatasan SDM ahli analisis data serta isu privasi dan keamanan data sensitif. Oke, berarti pemanfaatan big data dalam sistem informasi manajemen ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Ada beberapa poin penting yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Cuman ada tantangan utamanya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, ahli analisis data, serta isu privasi dan keamanan data sensitif. Jadi keamanan data itu sangat penting teman-teman ya. Selanjutnya, penerapan artificial intelligence atau AI dalam sistem informasi manajemen akan dijelaskan oleh Aditya pertama. Baik, di sini saya akan jelaskan yang ketiga, penerapan Anti-Physical Introversion atau AI dalam sistem informasi manajemen. AI ini memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia untuk menciptakan otomatis cerdas. Di sini ada ada empat, yaitu otomatis cerdas, meningkatkan efisien dengan mengurangi beban kerja manusia dan menimbulkan human error. Yang kedua, klarifikasi dan rekomendasi. AI mampu mendeteksi anomali yang memberikan rekomendasi tindakan lebih cepat dibandingkan proses manual. Yang ketiga di sini ada fotopalitasi strategis. Menggunakan algoritma machine learning untuk mempelajari data histori guna memprediksi tren masa depan. Yang terakhir di sini adalah syarat optimal, membutuhkan data berkualitas tinggi agar algoritma bekerja maksimal, serta biaya implementasi yang perlu direncanakan matang. Oke, jadi sistem informasi manajemen ini memiliki pengaruh penting terhadap penerapan artificial intelligence. Secara teknis, itu otomatisasi cerdas, teman-teman ya, untuk menghindari yang namanya human error. Jadi, fungsi AI di zaman sekarang itu untuk meminimalisir human error atau kesalahan manusia. Oke, selanjutnya, SIM berbasis mobile application. Nah, ini akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Oke, yang keempat, SIM berbasis mobile application. Inovasi ini memungkinkan akses data dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat smartphone atau tablet. Di sini ada 4 poin. Fleksibilitas tinggi, menjadikan SIM lebih dinamis dibandingkan sistem tradisional berbasis desktop. Efisien layanan, meningkatkan transparansi dan kecepatan akses data akademik,
maupun administrasi secara real-time. Monitoring operasional memudahkan pimpinan melakukan verifikasi data dan pengambilan keputusan tanpa harus berada di kantor. Tantangannya bergantung pada stabilitas jaringan internet, keamanan data pengguna, serta literasi digital penggunanya. Oke, jadi sistem informasi manajemen berbasis mobile application. Kalian bisa tahu dunia atau di era digital sekarang, kita punya gadget, punya handphone. Nah, handphone itu adalah salah satu contoh fleksibilitas tinggi, menjadikan SIM lebih dinamis dibandingkan sistem yang tradisional berbagai desktop, ya. Jadi bisa dibawa kemana aja, bisa disaku, dan bisa diajak mana aja. Oke, efisiensi layanannya pasti sudah tinggi. Monitoring operasional pasti bisa kita monitoring atau kita lihat dari handphone saja. Cuman tantangannya butuh stabilitas jaringan yang sangat tinggi. Kadang di perkampungan itu tidak ada jaringan, jadi susah untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini berbasis mobile application, teman-teman ya. Oke, selanjutnya integrasi sistem informasi manajemen dengan Internet of Things atau IoT akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Baik, di sini saya akan jelaskan yang kelima, integrasi SIM dengan Internet of Things atau IoT. IoT di sini menghubungkan perangkat fisik ke jaringan internet untuk mengirimkan data secara otomatis dan real-time langsung dalam lapangan. Data lapangan otomatis mengurangi ketergantungan pada input data manual sehingga SIM lebih responsif dan akurat. Optimasi berbagi sektor digunakan dalam industri kesehatan hingga pertanian atau misalnya memantau kelembapan tanah secara otomatis. Manfaat bagi UMKM membantu pelaku usaha memantau stok barang dan pada konsumsi pelanggan secara langsung. Yang terakhir di sini kebutuhan krusial memerlukan kebijakan keamanan yang ketat dan infrastruktur jaringan yang kuat agar berjalan optimal. Oke, jadi sistem informasi manajemen itu juga terintegrasi dengan Internet of Things, teman-teman ya. Di antaranya data lapangan otomatis, semuanya secara otomatis, otomatisasi berbagai sektor, terus bermanfaat buat UMKM, dan kebutuhannya sangat krusial, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, oke, di bab terakhir, penutup, kita masuk ke kesimpulan, dan akan saya jabarkan berdasarkan pembahasan kami barusan, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi modern dalam sistem informasi manajemen atau SIM memperkuat daya saing organisasi melalui cloud computing, big data, artificial intelligence, dan mobile application, serta terakhir Internet of Things untuk membantu kinerja UMKM. Nah, tentunya di cloud computing meningkatkan fleksibilitas akses data dan efisiensi biaya infrastruktur supaya tidak terlalu tinggi. Big Data mengubah peran sistem informasi manajemen dari sekadar pencatat transaksi menjadi sistem pendukung keputusan yang sepresisi agar tidak terjadinya human error, kayak teman-teman ya. Kemudian Artificial Intelligence atau AI yang kita sebut AI sekarang menghadirkan otomatisasi cerdas dan rekomendasi akurat untuk meminimalkan human error. Nah, mobile application mempermudah akses informasi secara real time dan meningkatkan transparansi layanan. Terakhir, Internet of Things menjadikan SIM lebih responsif karena terintegrasi langsung dengan data fisik di lapangan. Tentunya secara real time juga, teman-teman ya. Oke, terakhir, ini adalah saran dari kelompok kami agar penerapan teknologi modern dalam sistem informasi manajemen dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Organisasi perlu memperhatikan beberapa hal penting ini, teman-teman ya. Jadi beberapa hal penting ini wajib diperhatikan. Nah, kesatu, keamanan data. Dari tadi saya sudah menyampaikan dari awal sampai akhir pasti keamanan data. Semua keamanan data. Keamanan data menyiapkan strategi keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data yang sensitif. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Memastikan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten di bidang analisis data dan sistem. Kemudian pembaharuan infrastruktur, melakukan pembaharuan perangkat dan jaringan secara berskala agar mendukung integrasi teknologi terbarui, ya teman-teman ya. Selanjutnya penelitian lanjutan, terus mengevaluasi
efektivitas jangka panjang teknologi sistem informasi manajemen tentunya di berbagai sektor organisasi. Nah, itu saran dari kami. Dan terakhir, sekian, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan pada kami. Makalah kami ini tentunya pasti banyak dari kekurangan karena sistem informasi manajemen ini sangat luas. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Saya Wahyu Hermawan sebagai moderator pada malam ini, dan anggota kami yaitu Muhammad Dimas Al-Fatih dan Aditya Pertama. Mohon pamit undur diri. Kalau ada salah, mohon maafkan, dan kurang lebihnya terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.